Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya saya Jeffrey senang sekali dapat menyapa Anda semua dalam program acara Ayo Mengaji. Nah, seperti biasa pemirsa, pasca bulan suci Ramadan, kita berjumpa kembali pada bulan Syawal ini dalam program Ayo Mengaji. Kita akan sama-sama membuka Al-Quran, belajar tajwid, makhrajul huruf, dan memaknai isi kandungan ayat yang kita bahas nanti. Nah, pada hari ini kita membahas Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, Al-Hujurat ayat 13. Jadi buat pemirsa di rumah, kita buka Al-Qurannya. Kita buka sama-sama, jangan hanya di bulan suci Ramadan saja kita menggebu-gebu untuk membaca Al-Quran, tapi di bulan-bulan setelah Ramadan, insya Allah kita sama-sama tetap istiqomah untuk membuka Al-Quran dan belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, sudah ada narasumber yang akan menemani kebersamaan kita dalam 1 jam ke depan, yakni ada Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ustadz? Sehat. Bagaimana nih ibadahnya selama sebulan full? Ya, kita berusaha baik gitu ya. Baik Ustadz ya, dan memang Ustadz Muhammad ini asing lagi nih selama Ramadan juga Ya, senantiasa sering setia menemani kebersamaan kita pemirsa dalam Ayo Mengaji Hikmah Ramadan pada bulan suci Ramadan. Nah, baik Ustadz, kita ngebahas tentang Al-Hujurat ayat 13. Jadi kita mengajak untuk seluruh pemirsa berpartisipasi di line telepon 0741663385 di nomor telepon biasa yang selalu di-save mudah-mudahan seluruh pemirsa. Jadi langsung di layar kaca sudah ada. Jadi yang belum save langsung save. Jadi jangan lupa ya, jangan lupa nanti untuk langsung saya bergabung bersama studio TVRI Jambi bersama Ustadz Muhammad Ali. Nah, sebaiknya pemirsa kita dengarkan terlebih dahulu nih bacaan ataupun juga lantunan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 bersama Ustadz Muhammad Ali. Kami persilahkan Ustadz. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Baru saja kita dengarkan lantunan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 bersama Ustadz Muhammad Ali. Baik pemirsa. Nah, baik Ustadz, kita seperti biasa akan menjelaskan satu persatu tentang hukum-hukum bacaan, mat-matnya, dan juga makhrajul huruf, sifat-sifat huruf yang harus menjadi perhatian pemirsa di rumah sebelum bergabung bersama Ustadz Muhammad Ali di studio TVRI Jambi kali ini. Baik, saya persilakan Ustaz. Boleh. Baik. Ya, kita mulai dari mat ya. Ya, Mat atau tanda panjang ya. Di sini kita temui ada mat jaiz munfasil, mat wajib muttasil. Ini ada perbedaan. Mat jaiz munfasil iaitu di awal ayat ya ayyu. Ya ayyu. Kenapa disebut mat jaiz munfasil? Karena mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Bukan disebut munfasil. Munfasil itu arti terpisah. Jadi mat jaiz munfasil. Kemudian ada lagi di bawah wa qabail. Definisinya adalah mat wajib muttasil itu mat tabi'i apabila sesudah bertemu dengan hamzah atau alif yang berbaris. Alif kalau sudah berbaris berarti hamzah. Ya. Jadi dalam satu kata wa qabaila satu kata. Qabail satu kata. Jadi namanya mat wajib muttasil. Muttasil artinya satu kalimat atau satu kata. Namun tanda panjangnya disamakan. Kapasitas panjang disamakan rata-rata 2,5 alif. Ya. Namun memang mat jaiz munfasil itu memang wajibnya 2 alif ya. 2 alif. Tapi karena untuk merata-ratakan, dirata-ratakan menjadi 2,5 alif. Itu tentang mat wajib muttasil dan jaiz munfasil. Ya. Kemudian ada lagi mat yang lain, mat asli. Mat asli kan ada 3. Mat asli yang pertama baris atas fathah bertemu dengan alif saksi. Seperti yang kita baca tadi. An-nas. Kemudian baris dhammah bertemu waw sukun. Di sini ketemu li ta'arafu fu. Mad asli. Yang kedua baris bawah ketemu ya mati. Seperti alimun. Itu mad asli atau mad tabi'i ya. Tapi kalau di akhir ayat seperti khabir, maka mat tabi'i itu menjadi mat arid li sukun karena kita mewakafkan. Itu tentang mat-mat yang bisa kita ketahui dalam ayat ini. Iya. Kalau dari segi makhrajul hurufnya bagaimana ini Ustaz? Apakah ada yang menjadi perhatian yang harus dihati-hatikan oleh para pemirsa di rumah nih Ustaz? Baik. Kita pilih-pilih saja ya yang agak bisa kita terseleo di dalamnya. Harus hati-hati, yaitu tentang huruf kha. Inna khalaqnakum. Ini kha apabila berdekatan dengan qaf, ini meminta keseriusan ya. Diminta kita untuk serius membacanya gitu ya. Kehati-hatian. Karena bunyinya berdekatan. Seperti inna khalaqnakum. Khalaqa. Di tenggorokan semua. Di naik ya. Iya. Jadi huruf dalam semua dia berdekatan. Jadi apabila berdekatan huruf-huruf yang tertutup itu, huruf yang di bagian dalam, bagian pangkal tenggorokan, bagian lidah, ya. Maka kita harus agak hati-hati dalam bacanya. Kemudian berikutnya lagi min zakarin wa unsa. Ra baris di bawah. Tanwin bertemu dengan waw. Itu bacanya harus diputar dikit.
Zakariu. Riu. Rohnya tetap tipis. Tetap tipis. Tapi langsung nyambut ke huruf wawnya Ustaz. Iya, idgham ma'al gunnah. Iya. Iya, idgham bigunnah atau ma'al gunnah. Jadi sengaunya al-khayshumnya harus kedengaran. Okay. Bukan hanya sekadar tasydid, tapi harus kedengaran al-khayshumnya. Jadi min zakariu. Karena waw itu huruf bibir, maka bibirnya agak ke depan sedikit. Harus agak monyong. Iya, agak monyong sedikit ya. Ustaz. Min zakariu wa unsa. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Wa ja'alnakum syu'uba. Ini shin dengan ain. Ini seperti kho dengan ko tadi Ustaz ya. Itu huruf-huruf berat ya. Huruf berat. Iya, ini. Sifatnya Shin ada yang dengan ain ini. Ain. Yang di tengah dari tengah-tengah lidah lari ke belakang. Oh betul Ustaz. Iya. Ini kalau lari kita ke huruf halak. Iya, kalau zaman dulu di juz amma itu ada gambar kerongkongan ya Ustaz ya. Tenggorokan dia. ya. Tempat makharijul huruf ya. Keluarnya huruf ya Ustaz. Itu sangat bagus. Sangat bagus kita pedomani. Jadi kita pedomani ranji-ranji itu sekaligus kita rasakan getar-getarannya. Iya. Seperti shin. Terasa getarnya di tengah-tengah lidah, di tengah langit-langit. Shin. Makarnya sama dengan jim. Jim, shin. Ja, sha. Sama. Kemudian ain. Itu huruf halak. Jadi jauh pantulnya ya. Iya, dari shin, tengah ke belakang Ustaz. Langsung kepada halak. Halaknya wastul halak. Kalau ain dan ha itu wastul halak. Wastul halak maksudnya pertengahan tenggorokan. Nah, tidak di bawah dan tidak di atas. Nah, ini agak susah. Ha dengan ain ini. Makanya orang sebagian susah baca ha gitu. Sebab dia dipertimbangkan jangan terlalu ke bawah, jangan terlalu ke atas. Jadi ha ya, terasa di tengah-tengah tenggorokan. Baik, kita angkat telepon Ustaz. Ayo boleh silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Rezi di Kerinci. Wah, baik Pak. Mohon diulangi Bapak, dengan Bapak siapa? Dengan Alfa Rezi Ilham di Kerinci. Iya, mohon agak jauh sedikit Bapak dari televisinya ataupun bisa dikecilkan dulu volume televisinya biar tidak feedback atau storing di sini. Iya Pak. Iya, oke, sudah. Dengan Bapak siapa Bapak? Bisa diulangi? Dari Rezi di Kerinci. Wah, Bapak Redi di Kerinci. Baik, hari ini kita membahas surah Al-Hujurat ayat 13. Langsung saja, silahkan untuk dibaca Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sayang sekali pemirsa. Ustadz, sayang sekali. Bapak Randy di Kerinci sepertinya terputus. Mudah-mudahan nanti akan mencoba kembali dan bergabung kembali bersama studio TVRI Jambi. Karena ya insya Allah ini kita sama-sama belajar Ustadz ya. Sama-sama simaan, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan koreksi-koreksi yang diberikan oleh narasumber kita Ustadz Muhammad Ali di hari ini. Dan seperti biasa mudah-mudahan menjadi motivasi Ustadz. Insyaallah. Untuk kita terus belajar. Tapi kalau dari A'udzubillah dan Bismillahnya nih bagaimana Ustadz? Saya optimis. Optimis Ustadz ya? Optimis. Ini apa namanya? Imbas daripada rajin baca Quran waktu puasa kan? Iya benar Ustadz. Nampak ya. Tapi optimis ya Ustadz ya. Tapi mudah-mudahan nih.
kalau tadi terputus mudah-mudahan bisa bergabung kembali Ustadz. Iya, mudah-mudahan kita harap. Bapak Randy di Kerinci ini cukup jauh nih ya. Kalau perjalanan darat ini kalau lancar saja bisa 7 jam sampai 8 jam nih dari Kerinci. Mudah-mudahan bisa bergabung kembali. Baik Ustadz, sambil menunggu penelpon selanjutnya, mudah-mudahan dapat bergabung kembali bersama Studio TVRI Jambi. Nah, kita membahas tentang tajwid tadi Ustadz yang sempat terpotong. Lanjutkan ya. Ya, silakan Ustadz. Baik. Tadi kita bahas tentang mad asli. Iya. Mad asli tadi kan baris atas fathah ketemu alif saksi. Yang kedua baris dhamma ketemu waw sukun. Yang ketiga baris kasrah bertemu ya sukun. Ini 3 ni mad asli. Ya. Kemudian ada lagi namanya mad badal. Mad badal iaitu alif berbaris tegak lurus di atas. Ada juga alif baris depan ketemu waw mati. Itu namanya mad badal. Kemudian alif baris di bawah ketemu ya mati. Itu namanya mad badal. Bukan termasuk mad asli itu. Tetapi apabila berhubungan dengan a, i, u itu adalah mad badal. Ternyata luas sekali ya. Luas sekali Ustaz. Kirain hanya mad jaiz, mad wajib, itu mad asli. Ternyata ada juga macam-macam yang lainnya. Baik. Ustaz, sebelum dilanjutkan kita break terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap dalam program Ayo Mengaji. Kami akan... Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji pada sore hari ini. Buat seluruh pemirsa TVRI Jambi yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung di program Ayo Mengaji. Jangan lupa buka Al-Qur'annya. Hari ini kita membahas tentang Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, tadi sudah di segmen pertama sudah kita dengarkan contoh-contoh bacaan dari Ustadz Muhammad Ali sebagai narasumber kita pada hari ini. Dan kami masih menantikan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Tadi ada Bapak Randy di Kerinci Ustadz yang terputus. Mudah-mudahan bisa kembali bergabung bersama Studio TVRI Jambi. Jadi tidak hanya giat untuk membaca Al-Qur'annya pada bulan suci Ramadan saja, kita sudah memasuki bulan Syawal. Dan kita tidak tahu nih, apakah sampai lagi pada bulan suci Ramadan atau tidak. Tapi mudah-mudahan harapan kita bersama dan doa kepada Allah, mudah-mudahan kita sampai semua kembali di bulan suci Ramadan. Nah, baik, kita masih menantikan penelpon selanjutnya. Sambil menunggu penelpon selanjutnya, nah kita akan mendengarkan kembali Ustaz. Tadi makhrajal huruf ini yang hampir mirip-mirip tadi seperti kho dan ko, shin dan ain, yang menjadi perhatian. Mungkin bisa sampai ke ujung ayat nih Ustaz. Saya persilakan Ustaz. Kita lanjutkan ya. Kita masuk kepada kalimat lita'arafu. Lita'arafu. Di ain ini juga harus agak sensitif juga nih. Karena dia wastul halaq, pertengahan tenggorokan. Tapi kalau bagian atas, bagian bawah itu agak mudah mengucapkan. Mudah kan? Itu di bawah ya Ustaz kalau ha. Kalau di atas kho. Ghain. Tapi kalau di tengah agak susah. Menyeimbangkan itu menyeimbangkan ha dengan ain. Di lita'arafu. Dia butuh keseriusan dan butuh latihan ya. Keseharian kita harus latihan terus ya. Di lita'arafu, ain, terasa getaran di tengah tenggorokan. Kemudian lagi yang harus diwaspadai, kita ambil yang mungkin Ustaz. Kemudian lita'arafu, di situ kita akan wakaf atau berhenti. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa kelewat mad. Sedangkan itulah mad asli, walaupun di akhir dia. Lita'arafu, ini dua ketukan. Di kerana lagu kan, akhirnya panjang Ustaz. Bisa panjangan. Bisa kepanjangan, salah jadi Ustaz ya. Jadi salah kapasitas panjang. Kemudian inna akramakum. Ini kaf sukun bertemu dengan ra, itu juga kita harus hati-hati membacanya. Dia akan agak mirip-mirip suaranya. Akr, gitu.
Jadi takutnya menjadi qalqalah ya Ustaz, akro. itu. Iya. Jadi makanya kita harus hati-hati dalam membacanya. Tapi kalau kita sudah sering baca Quran, dia akan terasa sendiri. Baik, kita angkat kembali dulu Ustaz. Oh iya, boleh, silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Halo, apakah Samsuri Kumpe. Iya, Bapak Samsuri di Samsuri Kumpe. Baik, Bapak, volume televisinya bisa dikecilkan dulu atau menjauh dari televisi. Buka Al-Qur'annya biar tidak terganggu komunikasi kita. Baik, langsung saja membacakan surah Al-Hujurat ayat 13. Silakan Bapak Samsuri di Kumpe. Baik, Pak. Sampai apa, Pak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kepada Bapak Samsuri Ustadz di Kumpe ini. Ya. Alhamdulillah sudah bergabung bersama TVRI Jambi nih. Baik, kita langsung mendengarkan nih Bapak Samsuri. Langsung mungkin juga bisa mendengarkan syimaan dari Ustadz Muhammad Ali. Kita dengarkan Ustadz, apakah ada koreksi atau seperti apa? Ada masukan? Saya persilakan Ustadz. Oh ya, baik. Kalau di sisi suara, bagus suaranya, bersih ya. Ini tergantung latihan. Kalau latihannya agak berat dikit, rutin latihannya, maka suara akan lebih ringan. Suara itu kan jadi ringan ya. Tadi ada berat dikit. Tapi kalau suara itu latihan
sehari sekali atau sehari 2 kali, maka akan ringan suaranya. Ya. Kemudian iramanya sudah mengarah ya. Iramanya tadi pertama bayati muqaddimah. Lanjut dengan bayati nawa, bayati syuri, kemudian ros. Ini sudah bagus susunannya. Sudah bagus ya. Tinggal mengoptimalkan lagi, mempertajam lagi ya. Kemudian sedikit ada tadi wakaf. Nah, ya. Wakaf tadi inna khalaqnakum, kum berhentinya atau wakafnya. Boleh. Wakaf. Karena sudah bisa dimengerti. Ya. Wahai manusia, kami menciptakan kamu. Iya. Allah menciptakan kita. Boleh kita berhenti di situ. Tapi belum derajatnya masih belum mencapai. Kemudian ibtida pada inna dan wakaf lagi waja'alnakum. Nah, itu kurang tepat. Nah, ya. Kalau bisa wakafnya syu'uba atau waqabail. Nah, di antara dua itu. Atau wa unsa, boleh juga. Jadi kalau kita berwakaf, carilah huruf yang menunjukkan tanda-tanda wakaf. Seperti min dzakarin wa unsa. Boleh. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Itu sudah bisa diambil pengertiannya. Kemudian lanjut tadi wa qabaila li ta'arafu, itu pas. Ya, pas wakaf ibtidanya. Kemudian lanjut inna akramakum sampai atqakum, pas. Kemudian innallaha alimun khabir, itu pas ya. Kalau sisi bacaan makharijul huruf sudah lumayan, sudah tahsin, cuma sedikit-sedikit agak berat, masih berat ya dia. Dia pengucapan huruf itu masih agak berat, ini butuh latihan. Butuh latihan, lebih latihan lagi. Tapi kalau kita dengar ni sering baca Quran bulan puasa ni. Iya. Kita bisa menilai, orang-orang yang rajin baca Quran bisa kita menilai dia. Bacanya itu agak lancar, kemudian suaranya itu agak mulus. Baik. Ustaz, itu Ya, Ustaz, barakallah. Baik. Kita angkat kembali Ustaz. Boleh, Sepertinya ada silakan. telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan siapa di mana Bapak? Saya Ramadan Baik. Merangin. Lama kita tidak jumpa dengan Pak Ramadan. Pak Ramadan sehat? Di Merangin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Bapak, langsung saja. Hari ini Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Saya persilakan Bapak. Terima kasih. Insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran Ustaz. Pak Ramadan di Bangko nih, Merangin sudah bergabung bersama kita Ustaz. Silakan Ustaz, ada masukan buat Pak Ramadan nih. Ya, langsung saja ya. Yang pertama
ibtida pada wa unsa, ya. Itu kurang pas ya. Kalau ingin ibtida dari inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba. Sampai situ. Atau sampai wa qabail, ya. Kemudian ngulang dari mana tadi tu? Wa qabail. Ya. Jadi seharusnya ibtidai wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu bagus tadi. Kemudian sedikit tentang mahmus kaf. Kaf apabila sukun atau mati, maka mahmusnya lebih maksimal gitu ya. Jadi inna tadi mengarah kepada qalqalah. Agak keras sedikit. Jadi dikecilkan lagi sehingga kedengaran hanya mahmus sedikit. Inna akramakum indallahi atqakum. Ta juga. Tadi kedengaran sedikit mengarah qalqalah ya. Agak tebal sedikit. Jadi tipiskan lagi sehingganya kedengaran mahmusnya. Atqakum. Ya. Kemudian innallaha alimun khabir. Ini tentang huruf kha. Huruf kha-nya sedikit lagi getarannya. Ya, terasa. Kha, khi, khu. Terasa ya. Tadi kurang sedikit, kurang maksimal. Jadi kalau kita baca kha itu memang ada penekanan sedikit. Baik. Ini ada penelpon, silakan dulu. Iya, ya. Untuk apa Ramadan demikian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Baik, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Tadi itu Mas. Mas Raji. Iya, Pak Randy di Kerinci ya? Iya. Iya, mau ulang boleh Mas? Boleh sekali Bapak, silakan. Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Shadaqallahul azim, Allahumma hamna bil Quran. Terima kasih Pak Randy untuk kedua kalinya Ustaz. Kalau tadi pertama sempat terputus, alhamdulillah hari ini tuntas bacaannya Ustaz. Mungkin silakan, kalau tadi Pak Ramadan sudah diberikan koreksi dan masukan. Nah ini Pak Randy di Kerinci nih Ustaz, silakan. Baik. Kalau bacaannya sudah di atas tahqiq ya, mendekati tahsin. Di atas tahqiq mendekati tahsin. Belum tahsinnian. Ya, berarti belum bagus niang gitu ya. Tapi sudah mengarah bagus. Kemudian cara-cara untuk mencapai tahsin atau hasan, pertama kita lebih tingkatkan kerajinannya baca Quran. Rajin. Yang kedua, kita baca-baca tajwid. Tajwid kita baca-baca, mungkin buku tajwid yang ada di rumah, kita baca-baca saja. Tak perlu dihafal. Nanti dia akan datang sendiri gambar-gambar tajwid waktu kita baca. Jadi seperti tadi. Seperti waja'alnakum syu'uba. Tadi mimnya sedikit seperti qalqalah gitu.
Seperti ada hidup sedikit. Sedangkan mim itu harus izhar. Mim bertemu shin itu kan izhar. Izhar syafawi. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا. Tadi mimnya وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا. Ada sedikit mimnya. Dia sedikit mematikan huruf itu betul-betul dimatikan atau disukunkan. Ya. Kemudian apabila dia izhar syafawi. Izhar syafawi itu artinya menjelaskan bunyi mim mati apabila bertemu dengan selain mim dan ba. Jadi mim mati itu dijelaskan. Cara menjelaskan mim mati itu menjelang kita masuk kepada huruf sebelumnya, bibir kita mulai direnggangkan. Jangan terlalu kuat ketupannya. Jadi waja'alnakum syu'uba. Dimulai otot bibir itu ditarik sedikit, direnggangkan sedikit, baru dibaca shinnya, baru dibaca huruf sesudahnya. Itulah teknik tentang izhar syafawi. Ya. Jangan sampai mim itu menjadi qalqalah. Baik. Itu. Yang selebihnya hurufnya, makharijul hurufnya sudah bagus. Ya. Tinggal memoles, tinggal latihan. Ya. Kayaknya orang ini rajin juga baca Quran sebelum puasa. Semakin sering, semakin terbiasa mengucapkan dan mengeluarkan huruf ya Ustaz ya. Baik. Ya, mudah-mudahan itu tadi masukan buat Pak Randy di Kerinci Ustaz ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita angkat lagi penelpon Ustaz. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan siapa di mana? Dari Sungai Penuh, Bang. Iya, Ibu Mar. Bapak izin dulu, Bang, sama Ustadz juga. Iya, sama-sama Ibu. Mohon maaf lahir batin. Sehat selalu Ibu Mar di Kerinci. Baik, langsung saja Ibu ya untuk membacakan surah Al-Hujurat hari ini ayat 13. Saya persilakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Makasih ya Bang, makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh sudah bergabung bersama TVRI Jambi Ustadz. Nah, sebelum dijelaskan berbagai informasi dalam hitungan detik dengan mudah dan cepat tersebar di tengah masyarakat guna membahas isu-isu yang berkembang, menampung aspirasi, dan membuka cakrawala pandang. TVRI Jambi hadir untuk masyarakat. Saksikan Dialog Ruang Publik. terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji. Dan tadi beberapa penelpon sudah bergabung bersama kita Ustadz. Yang terakhir ada Ibu Mar di Kerinci Ustadz. Ini penelpon. Sungai Penuh Ustadz. Iya, Kerinci Sungai Penuh udah berbeda. Baik. Ini penelpon setia kita TVRI Jambi selama bulan suci Ramadan kemarin. Baik, langsung saja Ustadz. Ada koreksi atau ada masukan? Ya, silakan Ustadz. ada sedikit ya. Yang pertama tilawat tartilnya bagus ya. Taktiknya memang seperti itu. Pertama agak tinggi, kemudian datar, kemudian iramanya turun. Taktiknya sudah bagus ya. Suaranya alhamdulillah bagus. Ada masukan sedikit tentang ibtidah. Tadi Ibu beribtidah pada wa unsa. Kalau kita lihat kepada artinya, min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Ini
berpasangan. Laki-laki dengan perempuan itu berpasangan. Jadi kalimat-kalimat berpasangan jangan dipisahkan. Seperti di antaranya min zakarin wa unsa. Jadi kalau bisa kedua-duanya dibawa. Jangan hanya perempuan saja atau laki-laki saja. Jadi kalau kita mau ngulang atau ibtidak kembali, hendaklah kita ibtidak pada inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Atau diteruskan. Kalau kita berhenti pada wa unsa, boleh diteruskan wa ja'alnakum dan seterusnya. Daripada kita ngulang pada wa unsa. Jadi jangan dipisahkan. Jadi kalimat berpasangan jangan dipisahkan. Contohnya samawati wal ardh. Min zakarin wa unsa jangan dipisahkan. Contoh lagi amanu wa amilus solihat. Jadi amanu dengan amilus solihat itu tidak boleh dipisahkan. Ini kalimat-kalimat berpasangan. Ya. Kemudian tadi wa ja'alnakum syu'uba, syinya sedikit lagi. Ya. Tafashinya sedikit lagi syinya. Kemudian ada lagi masukkan huruf kaf yang sukun. Inna akramakum. Tadi agak kebablasan sedikit. Sehingganya mengarah qalqalah tadi. Jadi inna sedikit saja. Hanya sedengar mahmus sedikit. Akramakum indallahi atqakum. Bukan ya, tapi sedikit. Tidak ada suara tapi decitan. Decitan bahawa ta itu ada mahmusnya. Jadi kaf dan ta apabila huruf itu mati atau sukun maka menonjol itu mahmusnya sedikit, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Gitu. Tapi nampaknya ada kemajuan. Barakallahu lak. Barakallah. Mudah-mudahan menjadi motivasi Ustadz. Iya. Terus belajar dan tentunya belajar Al-Quran itu tidak mengenal usia. Iya. Dari kecil, dari buayan sampai yang lahat ini tidak menutup kemungkinan untuk terus belajar membaca Al-Quran, Ustadz ya. Karena kapanpun, dimanapun kita bisa belajar membaca Al-Quran. Yang jelas tentunya dengan guru-guru. Ya, guru-guru. Jangan juga belajar sendiri-sendiri Ustadz ya. Jadi harus ada yang mau ngoreksi. Seperti program acara kita Ayo Mengaji ini. Jadi pemirsa membaca dan narasumber kita Ustadz Muhammad Ali yang tentunya berkompeten yang untuk memberikan masukan-masukan dan juga koreksi-koreksinya. Baik, masih menantikan penelpon selanjutnya nih Ustadz untuk bergabung bersama kita. Ya, namun sambil menunggu penelpon, kalau tadi makhrajul huruf, hukum-hukum tajwid dan juga makhrajul huruf, iya matnya sudah kita jelaskan. Nah, kita boleh sedikit nih cerita Ustadz memaknai dari Al-Hujurat ayat 13 ini. Baik. Kita coba ya. Langsung saja ya. Ya ayuhan nas, wahai semua manusia. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Sesungguhnya kami menciptakan kamu laki-laki dan perempuan, berpasang-pasangan. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Gunanya apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, ya. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Innallaha alimul khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Di sini yang menjadi perhatian kita lah li ta'arafu. Kita dijadikan bersuku, berbangsa-bangsa, laki-laki, perempuan, ada kulit putih, kulit hitam, kulit sawo matang. Li ta'arafu, untuk saling mengenal. Kenal mengenal. Saling mengenal maksudnya saling tak tahu maka tak kenal, tak kenal maka tak sayang. Yes. Artinya sayang. Jadi kita kenal sehingganya kita berkasih sayang. Timbul rasa saling menghargai, saling menyayangi, saling menghormati, bukan saling memusuh.
Bukan saling ingin menguasai, tapi saling memberikan masukan, pencerahan supaya kita sama-sama maju kan. Begitu. Ya, jangan sampai kita kena mengenal tetapi misinya lain gitu ya. Mentang negeri ini kaya misalnya, ingin menguasai yang lain. Atau sebaliknya. Tetapi bukan itu sebenarnya, tetapi adalah untuk saling mengisi, saling berbagi. Ya. Sehingganya timbullah rasa kasih sayang ya. Jadi apalagi kita kaitkan dengan halal bihalal ya. Ya, Lebaran Ustaz, bulan Syawal kan tentunya. Syawal Apalagi khususnya di kota Jambi nih Ustaz ya. Ya. Di kota Jambi, di Pulau Sumatera ini pasti banyak sekali perbedaan. Baik itu suku, suku, banyak bahasa, bangsa, semuanya bermacam-macam. Kita kumpul jadi satu di daerah kita ini. Ini tentu pasti perbedaan banyak sekali Ustaz. Nah, bagaimana perbedaan ini kita maknai dengan Idul Fitri ini Ustaz di bulan Syawal ini? Seperti apa Ustaz? Iya. Idul Fitri arti kita kembali kepada kesucian. Boleh dikatakan orang-orang yang sudah puasa bulan Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan, maka hari ini dia terlahir seperti bayi baru dilahirkan. Ini kita pelihara. Jangan ada lagi rasa hasad, dengki, iri hati, sombong, ujub, takabur. Itu jangan dipakai lagi. Mungkin sebelum puasa kita pakai itu kan. Ada merasa agak lebih pada orang lain. Lebih putih. Lebih putih sedikit. Atau lebih hitam sedikit. Lebih hitam misalnya. sedikit, Kata orang yang lebih manis sedikit. Atau lebih tinggi. Macam-macam lah. Merasa lebih. Ya. Sekarang jangan dipakai lagi. Karena kita sudah terlahir seperti kain putih, bayi yang baru lahir. Kita pelihara. Di pasca Ramadan ini, kita pelihara. Kita pelihara kesucian kita pelihara takwa kita pelihara keberhasilan kita ke depan. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian kan ada laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman ittaqa yazid. Bukanlah hari raya bagi orang yang hanya memakai baju baru, tetapi hari raya itu adalah bagi orang yang bertambah ketakwaannya, bertambah ketaatannya. Selama sebulan penuh kita latihan ya, madrasah, pesantren gitu kira-kira selama sebulan. Kita teruskan di 11 bulan berikutnya ini. Baca Quran kita teruskan, bulan Ramadan kita rajin baca Quran, kita teruskan. Bulan puasa kita sebulan penuh berpuasa, kita teruskan dengan puasa Senin Kamis, puasa puasa 6. Puasa Syawal. Puasa Syawal. Kita rajin bersedekah bulan Ramadan, kita teruskan sedekah kita. Kita menyantuni anak yatim, fakir miskin di bulan Ramadan, kita teruskan. Jadi latihan bulan Ramadan itu akan bermanfaat apabila kita realisasikan dalam 11 bulan berikutnya. Jadi itu yang perlu kita maknai dan kita ambil hikmahnya bulan suci Ramadan ini. Terlebih lagi ke dalam ayat ini Ustaz, surah Al-Hujurat ayat 13 ini ya. Berbeda-beda, tapi yang sebenarnya yang paling mulia di sisi Allah di ujung ayat tadi. Itu tadi. Kita pelihara takwa, yang paling bertakwa. Adalah orang-orang yang paling bertambah takwa. Itu yang paling mulia Ustaz. Yang paling mulia. Jadi yang kita merasa paling mulia ya. Paling alim, paling pintar, ya. Jadi kalau kita merasa lebih dari orang yang lain itu takwanya belum itu. Jadi orang bertakwa itu orang-orang yang hatinya sudah lembut ya, sudah taat. Dia memandang segala sesuatu adalah dengan hikmah, bukan dengan rasa sinis, dengan rasa ujub takabur, tidak. Tapi dia sudah dengan perasaan lembut, hikmah gitu ya. Jadi takwa itu mengikuti seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Jadi mungkin selama ini kita umpamanya sebelum puasa, sebelum Ramadan, ia mengikuti seluruh perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, mungkin sebelum sempurna. Misalnya, umpamanya solat masih bolong-bolong. Bulan puasa kita latihan solatnya penuh di awal waktu. Bahkan sebelum masuk azan, masuk waktu kita sudah ada di masjid. Zikir-zikir. Jadi kita lanjutkanlah. InsyaAllah
akan Allah akan beri keberkahan hidup kita. Allah akan beri kita petunjuk. Allah akan menjadikan kita, masukkan kita sebagai orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, begitulah Ustaz ya, kita menyikapi perbedaan melalui di bulan Syawal ini juga. Perbedaan itu menjadikan kita lebih berkasih sayang lagi di dalam ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ini. Baik Ustaz, kita break terlebih dahulu. Boleh. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama Ayo Mengaji. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji di sore hari ini. Nah, tentunya sudah banyak penelpon yang masuk, udah kurang lebih sekitar 4 atau 5 penelpon Ustaz. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah yang sudah bergabung bersama Ayo Mengaji. Tentunya motivasi terus kita berikan Ustaz kepada seluruh pemirsa. Mudah-mudahan melalui tayangan program Ayo Mengaji TVRI Jambi ini semakin banyak yang cinta kepada Al-Quran, semakin semangat untuk belajar membaca Al-Quran tentunya. Meskipun tayangan ini seminggu sekali, mudah-mudahan terus dinantikan oleh seluruh pemirsa dimanapun Anda berada ya, baik itu di ujung Jambi, di daerah Gunung Ustaz, di Sungai Penuh, di Kerinci. Jadi langsung saja. Mungkin sedikit Ustaz ada kesimpulan mengenai pembahasan kita pada hari ini yang menjadi pesan-pesan buat seluruh pemirsa Ustaz. Iya, baik. Nah, sebagai kesimpulan daripada ayat ini, lita'arafu ya. Allah ciptakan kita laki-laki dan perempuan bersuku-suku berbahasa untuk saling menyayangi, saling menghormati, bukan sebaliknya. Namun yang paling mulia di antara orang itu, di antara kita ini adalah atqakum, yang paling bertakwa. Jadi jangan sampai kita merasa orang-orang yang kaya itu lebih mulia, orang miskin itu lebih mulia dan seterusnya. Tetapi Allah melihat kepada hati seseorang. Kalau dia bertakwa berarti dia adalah paling mulia di sisi Allah SWT. Tidak memandang status sosial, ekonomi dan segala macamnya. Mudah-mudahan Ustaz, ayat ini yang sudah dijelaskan oleh Ustaz, baik itu tajwid, hukum-hukum bacaan, ya, makhrajul huruf dan waqaf-waqafnya bisa diaplikasikan, dan juga penjelasan ayat tadi mudah-mudahan menjadi pencerahan, menjadi pedoman kita dalam kehidupan, bahwasanya orang yang bertakwa di sisi Allah, yang paling bertakwa adalah yang paling mulia adalah orang-orang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian sajian Ayo Mengaji. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmu dan juga waktunya, dan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah bergabung, dan akhirnya saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.